Berdoa mulai. Selesai. Siap tempat gerak. Selamat pagi teman-teman. Mari kita laksanakan patroli ini dengan semangat. Mas, sebelah mana? Ya, kanan. Sebelah mana? Ya. Kirain sini. Ya, lamarnya. Kasih Mas. Ya, ada. Sebelah mana itu? Siap Dan. Sebelah mana? Di sana. Bawah. Ya, kita merapat. Sabar. Ada Pak Kapolres. Udah ada Pak Kapolres belum? Tadi ada kasat sih kan? Oh, Ada Pak Kasat. lantai berapa? Lantai 21. Lewat mana? Pak, lewat tol itu. Mas. Iya. Itu ini. Ayo. Masih ada ini kan? Apa maksudnya? Kanit ident? Tadi ada tuh di kantin. Belum maksudnya jenazahnya belum ini kan? Jenazahnya udah diambil belum? Jenazahnya belum? Jenazah udah? Jam berapa? Kurang lebih satu jam yang lalu. Oh, jenazah udah diambil. Jenazahnya udah diambil, mau ke atas nggak? TKP buat kamarnya? Heeh. Siap. Dicek kan Pak sama pihak reskrim kan ya? Siap. Hah? Ya udah ya. Udah aman kalau udah aman. Ya Pak. Gimana kabar? Alhamdulillah siap. Sehat. Bang Vino. Saya Pak mau lihat TKP. Apa? Apaan? Ya, berdua aja, bertiga. Woi. Gak usah semua, berdua. Enggak. Berdua, bertiga aja. Dani ayo ikut Dan. Sama aja. Iya. Saya dapat kabar jam 11 kurang 20 tadi. Kejadiannya diperkirakan jam berapa Pak? Jam berapa sih ya? Sore masih. Di bawah jam 8. Duh. Enggak. Kejadian masuk jam Masuknya siang. 13 berapa? Tapi ketahuan nggak adanya itu jam? Jam 8-an. Jam 15.57 di CCTV tadi. Tapi cowoknya kelihatan yang dari itu Oh jelas. keluar. Saya juga baru masuk malam, pas baru mau apel. Ada Taruna itu udah langsung
sini. Bisa ke Jadi di sini. lokasi ada bercak-bercak darah itu. Iya. Pas keluar dari pintu. Enggak. Nggak ada, di dalam aja. Dalam. Kayaknya ada perlawanan nggak itu? Oh, diikat. Diikat tangannya nggak ada Diikat sepotongnya. begini. Jadi kayak kehabisan oksigen kayaknya sih ya. Bisa jadi kalau mau dibuka pakai Pusat. Polis lain. Mas loh. Udah nggak di polis lain. Iya, ditobrak karena engineering. apa? Waktu sewanya habis. Kalau Oh, sewanya gitu. habis. Kita kan cuma ngambil transit Oh gitu. 5 jam berapa, nah waktu udah habis Sebel. dihubungin nggak bisa. Kunci serep nggak ada. Nggak ada. Pintunya plastik ya? Triplek Triplek ya? nggak ada, terus Nggak ada bekas-bekas di lantai, bekas bercak nggak ada. Nggak ada emang. Di inian doang, di di tempat tidur. tempat tidur doang. Sama dilapkan kan dulu, keluar dari mulut. Selimutnya, selimutnya si awul-awulan tuh. Iya itu. Heeh. Pakai palu. Semut tadinya awalnya ketutupan selimutnya. Nutupin mukanya. Kantung buruk. Oh tengkurap posisinya. Jadi tangan begini atau gimana? Gambar ada. Oh di belakangnya di gini. Ini dia. Pakai tali, Tangannya diikat Pakai tali. kaki juga diikat. Enggak. tali ya plastik atau apa pak? Ada tali sepatu. Satu guys. Oh Kecil. intip deh. Tuh. Kelihatan awul-awulan ini doang. Pegangan dia BB-nya masih ada semua. Nggak. Nah, tuh. Nggak usah, nggak kelihatan pakai senter. Ini. Nggak, udah kelihatan itu. Awal mulanya ketahuan itu karena jamnya udah habis pak. Iya, jam udah habis. Oh gitu ya. Videonya ada. Ini sama Pak ini. Ini barang bukti kan. Itu palu. Iya, kayak palu itu. Palu. Oh, Minta aja dikirimin tuh. Dan minta aja dikirimin kan. Terus karena jamnya udah habis, pengelola minta didampingin ke sini. Karena di BK pemainnya nih, Heeh. malam. Pokoknya ketahuan maghrib. Iya, iya. Telepon aja dulu. Cakep ya. Kurang iya, berarti Ada talinya. udah disiapin semuanya, udah ada niat. lakbannya. Pasti kena kalau udah. Hmm. Lakban udah disiapin, tali sudah Motor disiapin, dia ambil. palu udah disiapin, motor diambil. Iya. Kita umur berapa itu kira-kira? Si muda. Dan umur berapa dan? umurnya berapa? Umurnya sih. Baru tuh KTP pelakunya baru semua. Oh iya KTP pelakunya. Itu kita tahan. Wah kalau udah ketahuan KTP pelakunya pasti ketemu lah. Ada di tasnya. Iya kita tahan. Kita tahan. Ya, masuk. Foto KTP. Ini Laban. Motor. Jadi bukan nginep kayak seminggu kayak gitu enggak ya, cuman kayak check-in gitu ya. HP ada gak tadi? Oh, Dia ambil ya? saya nggak ngecek semua. Semuanya diambil punya si ceweknya itu. Uang segala macamnya. Nggak tahu deh orang, saya nggak ngikut di dalam itu. Cuma 5 jam doang. Check-in, transit. Terus Emang ada yang kepala emang. Malu. Tadi itu bang dia digubet-gubet begini dan enggak. Jadi ya, biar nggak percaya. polisinya tadi telungkup. Tapi polisinya sih Yang luka sebelah mana? Yang dipukul itu mana mukanya? Keluar ini ya mulut. Langsung keluar darah. Berarti yang dipukul kepala belakang. Ada bekasnya, maksudnya bolong atau? Kurang tahu. Kita kagak mungkin. Emar. Soalnya diredam pak. Pakai kain sama dia. Oh iya dikasih gas. Biar nggak Jangan pecah. pakai itu. Biar nggak prak gitu loh. Kaki kiri kok, kaki kiri. Nah, lukanya gimana? Luka dong? Kan nggak boleh. Awas keburu nggak anget lu ntar.
Oh, emang dingin. Nggak anget. Kalau dilihat dari keterangan dari security yang tadi masuk ke lokasi, sepertinya sudah disiapkan karena tali sudah disiapkan, lakban sudah disiapkan, palu juga sudah disiapkan. Identitas dari yang nyewa, dari pihak laki sama perempuannya udah ada semua. Jadi mudah-mudahan secepatnya pelakunya tertangkap lah. Artinya ini identitas pelaku sudah jelas ya? Ya jelas. Kan dari CCTV dia masuk jam berapa, terus yang keluar dari situ terakhir juga siapa, udah ketahuan semua. Berarti indikasi pencurian pengambilan barang korban itu juga Karena sepeda motor dibawa oleh pelaku ya pasti murni tindak kejahatan lah itu. Karena motornya dibawa, terus kalau dompet sama uang atau handphonenya kita belum tahu. Karena data semuanya ada di piket reskrim yang tadi cek TKP pertama. info dari security pasangan ini transit atau Informasinya hanya transit, dia hanya 5 jam. Cuman karena setelah 5 jam lewat waktunya tidak ada keluar, akhirnya dari pihak manajemen sama minta didampingi security, akhirnya pintunya dijebol dan terlihat di lokasi seperti itu. berarti si pria ini juga udah nggak ada di kamar ya? Udah nggak ada, Tinggal si korban aja. tinggal si korban aja dengan kondisi tangan diikat pakai tali di belakang, terus tertelungkup ditutupin pakai selimut. Masih bugil tuh. Udah kata dosa, ayo. Hah? Yuk. Ntar dulu sini dulu, bentar keluar dulu. Yuk. Terang dua nyusul kan? Hah? Yang dua nyusul kan? Jadi ini rekan-rekan, ini barusan ada informasi dari salah satu rekan yang rombongan di sini. Jadi intinya ada salah satu Habib di Bogor, infonya ibunya atau istrinya meninggal dunia di rumah sakit UI. Infonya terakhir adalah kena COVID. Nah, jenazahnya ini rombongan dari Habib ini Bogor ini mau mengambil jenazah tersebut, mau dimakamkan di Bogor. Nah, situasinya dari Habib ini, dari rombongan Habib ini bersedia untuk protokol kesehatan, namun ingin tempat pemakamannya di Bogor. Saat ini kondisi informasi terakhir dari rumah sakit UI masih belum mengizinkan. Jadi saat ini rame. Nah, kita coba tenangkan, intinya kita tenangkan massa, jangan sampai rame, jangan sampai ribut. Nanti kita koordinasikan, komunikasikan di lapangan, di lokasi. Kalau dari kata nanti di Bogornya memang tempatnya ready dan pemerintah setempat juga mengizinkan, kita coba komunikasikan dengan pihak rumah sakit. Intinya dari rombongan sebetulnya bersedia untuk pemakaman secara protokol kesehatan. Itu saja rekan-rekan, nanti kita di sana intinya menenangkan massa. Siap. Oke ya. Siap. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Rekan-rekan yang lapangan segera kontak langsung menyusul ke lokasi. Siap. Saya belum tahu tempatnya di ini, pasti di sekitaran dekat, kalau nggak di IGD mungkin di Masuk ke dalam itu namanya. paling di depan sana itu ramainya ya. Telepon Bang Iwan. Tahu deh. Bang Iwan nyusul ya. Udah gue bayar juga. Nah. Di dalam UI lah. Dalam UI lah. Udah tahu. Kamu lihat depan ya? Tapi ya dalam ya? Lewat depan ya? Iya, lewat depan aja. Bang tutup ya belakang ya?
Kalau rumah sakit itu ini. Lewat mana ya? Oh, ke ini ya? Yang Habib itu. Habib ya? Ini langsung ini belokan yang pertama ini naik ke atas. Kalau untuk ini sih keluarganya ada yang di GT, ada yang di forensik. Motor mana motornya? Iya ya. Belokan pertama nih, naik ke atas. Ya. Sini motor ya? Iya. Sebenarnya sih ke atas langsung nggak apa-apa. Assalamualaikum. Salam. Sehat, Pak? Ini Pak. Oh, salam. Salam. Covid. Gimana perkembangannya? Baik. Sehat. Ini keluarga mereka. Cari yang dituangin. Assalamualaikum. Yang dituakan siapa Pak? Sini Pak. Yang dituakan? Hah? Oh ini ya. Habib Haddad, Hah? gimana? Yang dituakan izin Pak. Yang dituakan apa ya? Mau bicara ntar Pak dari Polres. Ya. Ah. Bapak Habib Haddad bukan? Oh, bukan. Hah? Sama aja. Iya, iya. Ini utusan dari HBM ini ngirimin korban ke Kampus 3. Oh, gitu. Iya. HBM. Nah, ini gimana ini? Ini gimana? Ini lagi proses mau dikeluarkan dari ruang perawatan. Ya. Nunggu keputusan dari beliau-beliau karena dimandikan di atas atau dimandikan di bawah. Oke. Ya kan? Nah, bapak-bapak ini Saya dari Polres. Dari Polres Pak, ya. oh, gitu. Untuk Ya enggak kan kita terima informasi, nah, katanya kan mau ini jenazah mau dibawa. oh gitu. Mau dibawa, ya kita ya namanya dengar informasi kita cek aja. Oh, gitu. Kita ngecek aja. Terima kasih, Pak. Namanya kita di sini kebetulan kan memang tiap malam keliling-keliling, Bib. Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah situasi tenang ya, kita lega, Bib. Oh iya. Ini ceritanya. Ente datang kita sudah tenang. Iya. Tadi rada-rada ini. Oh, udah ada. Enggak. Cuman ini masih nunggu keluarga sama siapa? Guru ya untuk mastiin bagaimana proses mandinya. Saya Dokter Thohir. Ya. Ya, supaya semua berjalan baik ya, dari pihak rumah sakit nunggu keputusan dari keluarga. Ada keluarga yang mau ikut dalam proses Ini hanya ingin melihat proses memandikan. berlihat ya proses untuk dibawa ya, kalau Oh, memandikannya rencana itu mau nanti dibawa. proses mandikannya protokolnya dari rumah sakit. Terus rencana mau dibawa kemana? Gimana? Sukabumi. Sukabumi. Bukan ke Bogor. Bukan ke Sukabumi, Pondok Sukabumi. Pesantren Parung Kuda. Oh, depan mengeluar. Polres Parung Kuda belok kiri. Nanti kita ke pihak rumah sakit. Oke, Ya. mau. Terima kasih. Terima kasih. Tuh. Kok ikut? Ikut ah. Dokter siapa? Dokter kita ini apa? Biasanya pasti ada kalau sebenarnya sih penanggung jawab untuk Malang ada. Di sini paling kita bisa tanya ke Bagian forensik lagi. boleh biar nanti kita bisa cari informasi. Oh, tadi kabarnya kok istrinya. Nah, itu dia. Habibnya. Habibnya meninggal. Innalillahi. Wajar lah kalau muridnya. Iya wajar ya. Ini Tapi sana di Bogornya udah oke Pak, di Sukabuminya. Udah izinkan sudah. oh, mungkin kalau Polres sananya mungkin orang sana nanti. Nah makanya saya lebih baik karena ini coba berhubungan situasi kayak gini lebih baik koordinasi Pak. pakai segala itu. Takutnya gitu di daerah sananya Pak. Takutnya kan masalah gini Iya. ntar nggak diterima sono Betul. warga sono.
Tapi yang di sini cuma ya itu tadi. Namanya orang berkumpul malam-malam, orang takut. Kondisi lagi kurang kondusif untuk ini, Pak. Betul, Pak. Kita ngurang-ngurangin berkumpul lah. Betul. Saya sendiri juga ada. Pak dokter juga ikut ini, Pak dokter. Kurang tahu. Belum bukan. Bapak emang di sini ya? Bukan? Enggak, saya di Tebet, Pak. Oh, tempat. Saya kebetulan lagi berkunjung di rumah teman Dapat kabar. Depok. Ah, Di telepon ada yang meninggal. Habib. Ini saya datang ke sini untuk mastiin. kayak namanya nggak asing, semuanya Pak. jalan baik. Ini saya kasih tahunya supaya keluarga saja yang di sini, Iya. yang lainnya boleh pulang saja. Jadi gini, Pak. Iya. Mohon izin, jadi Iya. mungkin ntar Bapak sebaiknya koordinasi dengan polisi wilayah yang Sukabumi, Pak. Mas Sukabumi nih, Sukabumi kan ya? Lebih baik keluarga koordinasi dengan wilayah polisi sana. Udah katanya dari Udah oke ya? dari gugus tugas di sana udah ready. Berarti udah masalah, udah lancar ya? Beb, Husin. Di Sukabumi udah koordinasi Mas. Gugus tugas. Udah. Jadi jamaahnya semua, jamaah beliau nih. Jamaah beliau semua nih. Iya. Saya juga mau jalan. Siap, siap. Oh, tadi Bapak mau dulu. Kasat Reskrim, Pak. Waduh, Yang mana tadi? Ini tadi Pak itu. Ini gugus COVID di Sukabumi. Sukabumi. Ah, Katanya sudah selesai. oke. Nah, sekarang orang gugus COVID Sukabumi lagi ke kediaman Pondok. Pesantren. Ah, lagi ini. ya ntar silakan diatur sana aja ya. Oke. Ah. Siap. Nanti kalau sini udah clear, buat sana clear udah aman kan? Ini udah clear kan, kita mau mandi di sini. Ya, siap. Ya. Jadi di sana sih, alhamdulillah. Sana nanti kok. Di sana tempat pemakamannya nggak di luar, di tanah kita milik kita sendiri. Iya. Di tanah milik sendiri, jauh dari keluarga. Yang penting tetap jauh. protokol ya. Protokol Warga tetap dijalankan, alhamdulillah. Apa namanya, jemaah juga dikasih tahu ya, wajib masker Yang gini. penting ada yang ngatur dari gugus COVID. Ya. Udah ada. Yang penting itu. Antum ini Hafiz Lukman bukan? Ya, Bapak Hafiz Lukman bukan? Bukan. Hafiz Lukman. Bukan. Siapa namanya? Enggak, ini ada penasihat Kapolri mau ngomong katanya. Oh, Pak, nggak ada, Pak. Pak Kasat. Pak Kasat, ada Kasat. Iya, Pak Kasat. Ada Kasat, Pak Kasat. Ada Di dalam. sini. Lagi dalam. Udah ke dalam. Daftar, Pak. Oke, siap. Kalau untuk ini alamat lengkapnya Mas izin. Alamat Bumi ya. Iya. Oh ya. Wakapol Enak gitu Waka- disampaikan. Kasat tadi ya? Sana. Pak Ada Pak Kasat Hafiz lagi di Lukman. dalam. Pak Kasat ya? Pak Kasat Reskrim lagi di Yang dalam. mau bicara. Yang mau bicara Pak Kasat Reskrim. Mau ngomong kemana katanya? Nggak tahu apa. Oh gitu. Mungkin mau bicara ini nih mungkin. Enggak, jadi untuk urusan ini satu pintu ke dia. Oh, iya, iya. Mas Faruk. Mas Faruk. Faruk, Ya. Siap. Ciambar ya. Usia berapa Habib Profil? Usia berapa? 54 tahun. 54 tahun. 54 tahun. Ada Pak? Bentar, lagi ini. Enggak, lagi itu alamat sudah? Udah. Udah. Udah ada ya? Pondok Darul ya. Masya Allah. Karena banyak masa berkumpul malam. Itu Kita dia. datang, kita Ini datang. Nah. kita nggak ngundang, kita nggak apa-apa, Ini cuman begitu Jadi kalau kita datang ini wajar kan? Wah, Ah. siap. murid, mantan murid lah ini. Iya, saya mengerti, paham, saya paham. Itu dia. Jadi Kita nggak ngabarin padahal kita ngabarin cuman ke. Tapi pada tahu ya, DUI ya. Nah, cuman pada tahu. Ini Bapak sudah 3 minggu di rumah sakit UI. Udah 3 Baru minggu. hari ini pada tahu. Dalam Bapak 3 ada di minggu. Rumah sakit UI. Sudah 3 minggu, di bro. rumah sakit UI. Baru ini pada tahu. Sengaja nggak di. Sengaja nggak dibuka, kita nggak buka. Karena kalau kita buka ini rame rumah sakit. Iya, tuh. Lebih baik. Nih, Ada. Pak Kasatnya. Ya. Alhamdulillah kita bersilaturahim. Silaturahim, Pak. Ternyata memang kami sudah juga dapat informasi dari dalam. Ya. Hanya miskom saja, Iya. informasi. Iya. Tadi juga informasi dari dokternya juga. Intinya keluarga sementara sedang masih diskusi untuk terkait pemulasaran seperti apa. Iya, betul. Menyolatkan, mandikannya. Betul. Dan dari keluarga, pihak keluarga katanya sudah menyiapkan juga alat-alat, sudah ready. Sudah Dan di ready. sana sudah ada lokasi yang Sudah dari lokasi yang tempat jauh yang dari memang betul. bisa digunakan. Betul. Sekitar tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Nggak ada masalah. Dengan Alhamdulillah, gugus tugas ya. juga di sana. Di sana juga di rumah sakit sudah hubungi gugus COVID untuk daerah. Dan sekarang gugus COVID di sana lagi. Nah, parkiran sebelah mana? Di sana,
Alhamdulillah. Protokolnya pokoknya kita jalankan protokol, kita jalankan dengan baik insya Allah. Terus pemakaman juga jauh dari lingkungan Warga kita. Warawiri lah, jauh. Kalau sudah seperti ini sudah clear, karena kan sementara situasi saat ini isu-isu ini lagi ramai di beberapa tempat. Jangan sampai di Depok ada seperti itu. Tapi alhamdulillah nih sudah clear. Kami hanya di sini hanya sama-sama kita ngobrol-ngobrol saja. Terima kasih, saya juga mau pamit dulu. Terima kasih Pak Dokter. Barusan tadi udah ngobrol. Siap. Dokter, terima kasih banyak dokter. Waalaikumsalam. Oke, siap dan baik. Biar ini kan masih mau dimandikan itu gimana? Sini di bawah. Jadi tadi pada awalnya sekitar jam 23.30 WIB kami Polres Metro Depok menerima informasi dari masyarakat adanya rombongan masyarakat yang mendatangi RSU Rumah Sakit UI dan informasi tersebut akan membawa jenazah indikasinya COVID-19. Kami langsung dengan personil jajaran Polres Metro Depok melaksanakan atau mendatangi lokasi RSUI ini dan melakukan pengecekan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang mendatangi dan juga pihak rumah sakit. Ternyata dari pihak keluarga ini memang rencana akan menjemput almarhum atau jenazah keluarganya yang akan dibawa dan dimakamkan di pemakaman keluarga di wilayah Sukabumi dengan protokol kesehatan. Dan tentunya dari rumah sakit pun tidak ada masalah. Dan saat ini proses atau keluarga masih menunggu prosesi pemulasaran memandikan jenazah.